Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siswi SMA Negeri 2 Jonggol dari kelas 12 kelompok 2. Yang saya hormati Bapak Ardeman SSI dan Bapak Ardian Trendy Dwi Priyatna SSI dan Ibu Putri Nurmalasari SI MPD. Yang saya hormati Ibu Lilis Triastiti SPD MM dan Bu Elvira Ayu Rosdiana SPD. Perkenalkan, saya Devala Iqbal Juliansyah dari kelas 12-6 khususnya kelompok 2. Di sini saya bertugas sebagai moderator. Di bagian proyek jadi apa? Buat PPT, Pak. Saya Salwa Fitriani sebagai pembuat PPT. Itu namanya Ada. Udah pegang. Oh, sudah. Yang lain? Saya Alika Mulyani sebagai pembuat Laporan. Saya Sally Gerlia Priani laporan. Bisa di internet. Saya Gita Cinta Ramadan membuat program. Saya Ramsuddin Turistullah dokumentasi. Next. Ini kami akan mempresentasikan tentang pengembangan rekayasa teknologi terapan berbasis modul node MCU ESP8266 dan Arduino IDE dengan panel LED indoor P5 RGB sebagai perencanaan implementasi pilihan sekolah lanjutan. Apa? Next aja. Langsung next. Langkah: siapkan running panel P5 ESP8266, modul dan kabel jumper. Pasang kabel jumper ke ESP8266 modul. Sambungkan kabel ke panel LED. Setelah semua terpasang dan running text dapat menyala, mulailah membuat coding dengan memanfaatkan referensi yang ada. Dan lupa masukkan definisi ke dalam file club agar coding. Next. Baca dikit. Jangan baca semua. Kesimpulan, alat ini menggunakan Arduino dan LED Matrix P5 untuk menampilkan informasi digital secara efektif dengan dukungan modul node MCU ESP8266. Sok. Oke, saya mau naik ke si Gita sebagai yang buat program. Bisa nggak kamu jelaskan ke kami perbedaan versi 1, 2, dan 7 yang kelompok 2 tampilkan ke kami. Kontrol terus biar gede. Oke, ya. Bedanya aja. Jadi untuk versi itu ada penggabungan antara teks berjalan dan juga teks yang diam. Jadi di sini untuk definisinya Bisa dibesarkan. Nggak kelihatan dari kami. Jadi di sini untuk definisinya, di sini adalah definisi untuk teks diam. Untuk teks diam, definisinya dimasukkan ke dalam void scroll text agar dapat disatukan dengan teks berjalan. Kemudian untuk versi 2 di sini yang muncul terlebih dahulu adalah teks diam, setelah itu teks berjalan. Untuk definisinya di sini yang dimasukkan adalah hanya definisi dari teks berjalan saja. Ini adalah definisi untuk teks berjalan.
sampai ya. Kemudian untuk teks diamnya langsung ditaruh ke dalam void loop seperti ini. Ini adalah kode program untuk void loop teks diam. Kemudian untuk mohon maaf Bapak, versi berapa lagi? 7. Oke, di sini untuk yang versi 7 itu kita disuruh membuat animasi. Jadi saya membuat video 1 detik, kemudian saya ubah ke GIF. Setelah ubah ke GIF, lanjut di frame S menjadi dibekukan menjadi PNG yang kemudian diubah menjadi file C. Kemudian file C tersebut disalin dan ditempel di sini sampai gambar ke 10. Ikutin yang ada di sini. Kemudian untuk di sini untuk penulisan teks berjalannya itu saya ngambil dari versi 3. Jadi yang pertama ini adalah definisi dari penggabungan antara teks diam dan juga teks berjalan. Jadi kode program teks diam ini dimasukkan ke dalam void scroll text agar bisa tampilannya bisa berbarengan dengan teks berjalan. Kemudian untuk yang kedua ini adalah definisi dari teks berjalan saja. Kemudian untuk di void loop, jadi ini adalah pemanggilan untuk gambar yang sudah dimasukkan tadi, yaitu file C-nya. Jadi ditulis draw frame dari gambar ke-1 sampai gambar ke-10, baru dikasih delay 1000. Kemudian ini untuk tulisan teks berjalan dan juga ini tulisan teks berjalan dan penggabungan dengan teks diam. Kemudian ini untuk teks pemanggilan teks berjalan saja. Seperti itu, Pak. Laporan ya, sedikit. Program yang kalian kerjakan ini program apa? P5. Jadi di latar belakang nanti ditambahin tentang ini proyeknya apa? Kan proyek P5 kan? Di sini nggak ada tentang P5-nya, nggak ada. Jadi langsung masuk ke bagian running text, langsung ke pengembangan teknologinya, tapi P5-nya nggak ada. Jadi kalau bisa nanti tambahin tentang P5 dan temanya rekayasa teknologi. Judul yang kalian pakai itu adalah topiknya. Jadi di sini dulu untuk latar belakang. Terus terakhir di bagian keuangan, di sini kan kalian kasih tanda bintang. Dikarenakan pembelian di toko online terdapat tambahan biaya. Tambahan biaya itu harusnya masuk ke biaya pengeluaran. Mau beli online, mau nggak online, ada tambahan, semua harus ada di situ. Jadi sama tabelnya nanti tolong diperbaiki. Jadi kurang 1. Ini harganya yang ditulis harga satuan apa harga 3 kalinya? Nah, harusnya ada harga satuannya dulu berapa, baru total harganya berapa. Jadi ditambah 1 tabel lagi ya. Ditulis. Nanti dikirimin kok yang udah dipakai. Terus bagian kendala, kan kalian ada 2 kendala di sini. Teratasi nggak kendalanya? Teratasi. Nah kalau teratasi nanti taruh di bagian saran. Jadi tips yang buat mengatasi kendala itu kalian taruh di bagian saran. Dan Untuk ini ya kalian ke studi lanjutnya. Ada yang mau ke TNI AL, itu teknik pemesinan kapal. Nah itu bisa juga kalau misalkan mau studi lanjut, setahu ibu bisa juga cari-cari kalian. Kepala ya? Itu di Universitas Veteran ada teknik perkapalan. Kalau tidak, S. Kalau enggak, kamu bisa ngambil ini Politeknik Negeri PTN-nya. Terus ada yang di Unpad, ya ada yang mau ke STAN ya kita. ITB, Unpad dan UM. Kan jalur perguruan tinggi ada 3.
SNBP, SNBT, sama UM. Kalau BP prestasi, BT tes, dan UM. Kalau misalkan BP itu berarti dari nilai rapot kita. Nanti ada siswa eligible namanya dari semester 1 hingga semester 5 diakumulasikan. Kalau memang mau ke perguruan tinggi yang kalian minati, berarti kalian tidak hanya mengandalkan di BP, harus di BT juga, di tes. Nah kalau misalkan kedinasan, berarti kan kita kedinasan ya STAN. Itu biasanya jalurnya itu tidak include yang tadi 3, tapi berbeda. Seperti itu saja. Terima kasih. Baik, cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.